Baiklah, nama saya Prastia Tarigan, NIM 210306146, kelas peternakan, prodi peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas praktikum biokimia yang dibimbing oleh Ibu Tati Widiansari, SPT/MP. Baiklah, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Struktur molekul dari enzim terdiri atas dua, yaitu protein dan juga koenzim. Enzim biasanya disebut dengan holoenzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalis bersama logam. Lalu kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu protein. Pada protein biasa sering disebut apoenzim. Pada apoenzim ini bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua ada kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim, yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Kofaktor dibedakan menjadi dua, yaitu atau senyawa organik atau vitamin, di mana senyawa kovalen atau berkaitan dengan enzim dan kedua dengan gugus prostetik atau mineral. Contoh enzimnya yaitu amilase, tripsin, lipase DNA, polimerase, dan lainnya. Yang kedua adalah jelaskan dua model cara enzim bekerja. Mode yang pertama adalah mode kunci atau lock and key, di mana suatu enzim hanya bisa berkaitan dengan satu substrat saja pada sisi aktifnya. Gembok diibaratkan enzim dan substrat diibaratkan kunci. Lalu enzim dan substrat tersebut berikatan menjadi kompleks enzim substrat. Substrat akan diubah menjadi produk lalu ia akan dilepas dari enzim. Yang kedua, model kecocokan terinduksi, di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi alosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat meningkatkan substrat tertentu. Setelah itu, substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Yang ketiga adalah jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama adalah oksidoreduktase. Enzim oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau suatu bahan. Contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua adalah transferase. Enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus. Contohnya heksanase. Yang ketiga adalah hidrolase. Enzim hidrolase merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air. Contohnya tripsin. Yang keempat, liase. Enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air. Contohnya piruvat dan dekarbosilase. Yang lima adalah isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atau substrat sehingga dihasilkan molekul baru. Contohnya maleat isomerase. Yang keenam adalah ligase. Enzim ligase adalah enzim yang mengkatalis pembentukan ikatan 5 ikatan tertentu. Contohnya piruvat karbosilase. Yang keempat adalah jelaskan sifat-sifat dari enzim. Pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, enzim suatu protein. Struktur dan struktur enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas kataliknya bergantung pada integritas struktur sebagai protein.
walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga adalah enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlakukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H202, amilasanya untuk mengkatalis amilus sebagai substratnya. Yang keempat adalah enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja dengan mengkatalis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya, penyusun lemak dari komponen. Pertanyaan yang kelima adalah jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam proses bekerja. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi dalam reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada satu molekul senyawa dan suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu yang pertama meningkatkan suhu, yang kedua memberi katalis. Lalu pertanyaan yang keenam adalah jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Satu adalah suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Yang kedua adalah pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contoh, enzim peksin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. 3. Konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan, maka jumlah substrat akan berlebihan. Maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrat. Dan yang ketujuh adalah jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Jawabannya adalah pengontrolan model feedback inhibition, di mana enzim yang bekerja pada tahap awal E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z. Juga memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah memupuknya senyawa intermediate atau BCD selama proses metabolisme terjadi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian dan terima kasih.